Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam, Om Swastiastu. Buat teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi lagi tentang bagaimana kita berternak agar menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu itu YouTube saya membahas masalah bagaimana untuk memilih calon indukan atau calon pejantan sehingga anak-anaknya bagus. Dan kali ini saya akan membahas masalah bagaimana agar anak ayam yang setelah ditetaskan oleh babonya itu bisa hidup sehat, ya, berkembang. Seperti mungkin teman-teman bisa lihat, pernah lihat di live saya di Facebook, ya. Saya tontonkan itu beberapa anak-anak ayam saya yang jumlahnya ratusan, ya. Itu besar-besar, ya. Badannya besar, sehat-sehat, ya, seperti itu. Pada bagian pertama, ya, yang lalu saya pernah membahas tentang masalah bagaimana memilih pejantan dan indukan agar menghasilkan ayam yang bagus, ya, anak-anaknya. Nah, itu kalau tidak salah selesai di bab tentang membahas masalah ayam sudah mulai bertelur atau mengeram. Di sini akan saya lanjutkan, ya. Setelah ayam itu dikawinkan dengan jantan, ya, itu alangkah baiknya ayam itu dirami, ya, dirami oleh ibunya atau betinanya atau induknya. Nah, setelah dirami, setelah menetas, ayam itu biarkanlah berkembang dengan ibunya, ya. Di situ ibunya akan memberikan karakter-karakter atau mungkin membimbing, memomong anak-anaknya, memberitahu kalau makanannya seperti ini, dan memberikan pelindungan, kehangatan itu. Itu kalau bisa, ya, kalau memungkinkan, ya, itu 2 minggu, ya, 2 minggu baru kita pisah. Tapi kalau nggak memungkinkan, misalnya ibunya itu kurang perhatian terhadap anak-anaknya, ya, harus kita buru-buru pisah, nanti mati. Nah, dipisah, kita masukkan ke box, ya, box yang hangat lah, dikasih lampu 25 watt, ya, 25 watt. Kita pantau kalau memang ayam itu masih merasa kedinginan, ya, box kita tutupi, kita buka sebagian. Tapi kalau memang ayam itu merasa kepanasan, ya kita buka atapnya, ya. Kalau saya biasanya pakai kotak, di atasnya dikasih trimin sehingga udara bisa keluar masuk, terus kasih lampu. Nah, itu nanti setelah 2 minggu baru kita pisah ayam itu. Tetap kita box, kita listrik sampai usia 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan, nah, itu di 1 bulan itu wattnya kita ganti, teman-teman, ya, kita turunkan suhunya. Tadi 25, kita sekarang 15. Nanti begitu umur 1,5 bulan, ya, nah, itu baru kita lepas dari listrik. Nah, kita kasih umbaran bebas biar dia makan pasir. Kalau bisa pasirnya agak kasar. Nah, fungsi ayam makan pasir itu tujuannya untuk mencerna di temboloknya itu. Makanya kan sering, ya, kalau kita memotong ayam itu di dalam tembolok itu ada batu-batuan, kadang-kadang ada beling segala macam. Itu bagi ayam itu tidak berbahaya, teman, ya, karena walaupun yang dimakan itu besi, ya, itu fungsinya hanya untuk menghancurkan, ya, untuk menghancurkan jagung, beras yang dia makan. Nah, jadi proses pencernaan ayam itu menggunakan batu-batuan seperti itu. Makanya perlu sekali ayam harus makan batu. Jadi salah, ya, kalau ayam itu dari netes sampai besar 3 bulan itu di box terus salah. Pasti ada masalah itu nanti di pertumbuhannya. Nah, jadi pencernaan pun nggak bagus. Nah, makanan untuk ayam-ayam usia 0 sampai 1 bulan itu baiknya, ya, ini baiknya. Ini saya masih menggunakan BR1, ya. Karena itu banyak mengandung protein, gizinya juga tinggi, terus mempercepat pertumbuhan bulu. Tuh.
Bila perlu dikasih katul ya. Katul itu juga ada dua kualitas. Yang satu kualitas bagus. Biasanya kalau katul bagus itu dia masih berat ya, bobotnya berat, nggak ringan. Kalau ringan itu kadang-kadang ya apa dijual tuh udah nakal juga. Itu bukan katul. Kadang-kadang jerami itu digiling sama dia. Ya, digiling campur kulit gabah, digiling, nah, itu nggak bagus. Tapi kalau katul yang bagus tuh katul yang memang di situ bobotnya ada sedikit berasnya ya, berat. Jadi campur beras. Itu campur katul itu. Kalau sudah usia sebulan ke atas, dan makannya itu kalau misalnya masih nol, itu baiknya itu dikasih serbuk ya. Jadi BR itu kita tumbuk sampai selembut pasir, kita kasih minumnya, kita kasih sedikit, makanannya sedikit. Nanti kalau dia sudah mulai belajar makan usia seminggu, baru kita tambahi. Nanti di usia 1 bulan baru kita ganti basah ya. Mengapa kita ganti basah? Jadi gini teman-teman ya, air itu sangat penting sekali buat ayam, buat makhluk hidup. Kalau ayam makannya kering terus, pencernaannya kurang bagus, pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi kalau bahasa Jawanya kunting-kunting ya, kunting itu kerdil, kuntet ya. Jadi kalau dikasih pur basah itu pencernaannya cepat diserap ya, sehingga tumbuhnya juga maksimal. Karena kalau orang makhluk hidup kalau kekurangan air itu pertumbuhannya lambat ya. Karena saya udah buktikan sendiri ya, saya ternak ayam di gunung itu selera minum ayam itu nggak ada karena dingin hawanya. Dengan saya ternak ayam di dekat yang panas, itu pertumbuhannya lebih bagus yang di panas teman-teman. Di gunung itu kayaknya kunting-kunting ya, itu kuntet-kuntet ya, dia selera minumnya nggak ada. Nah jadi seperti itu kita akalin. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu gampang, ada triknya ya. Yang pertama, kandangnya itu kita bikin panas. Ya. Kalau kandangnya panas, si ayam itu kan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung air. Jadi kalau makan dia itu kalau kayak makanan bebek basah itu langsung ya, terlalu temboloknya sampai besar-besar begitu. Nah, dia gampang lapar lah. Nah, tapi kalau makanya kenapa ayam diumbar, dilepas itu pertumbuhannya lebih cepat daripada ayam yang di box ya, itu karena mereka banyak gerak, lapar, haus, minum, lapar, makan, haus, minum, nah, seperti itu. Jadi pertumbuhannya lebih cepat daripada ayam yang di box, dan ototnya pun bagus. Setelah umur 1,5 bulan, nah itu kan sudah kelihatan jantan betinanya teman-teman ya. Itu kalau kita punya tempat ya, baiknya jantannya itu dipisah ya, jantan sendiri, betina sendiri. Nah, kita pisah umur 1,5 bulan. Nah, kenapa kita pisah? Karena dikhawatirkan pertumbuhan bulu yang ada pada jantan itu dipatoki sama betina. Karena kebutuhan protein betina dengan kebutuhan protein jantan itu lebih tinggi kebutuhan protein di betina. Nah, terkadang si betina itu matokin bulu ayam itu. Kenapa? Di bulu ayam itu ada protein. Nah, jadi bukannya sekedar hanya matokin, dia memang butuh protein, makanya yang ada di bulu. Jadi kalau ayam makan bulu ayam itu biarkan saja, nggak apa-apa, aman. Kenapa? Di bulu ayam itu ada proteinnya ya, ada proteinnya. Nah, jadi seperti itu. Kita pisah. Nah, terus di umur 2 minggu itu kalau bisa kita vaksin ya teman-teman ya, vaksin tetes di mata, di hidung atau di mulut. Nanti kita vaksin lagi di usia 1,5 bulan, karena sudah ada dagingnya kan ya. Nah, bisa kita suntik 0,5 mili, vaksin lagi. Nanti vaksin lagi di 3 bulan ya, di 3 bulan vaksin lagi, rutin ya vaksinnya untuk mencegah kekebalan untuk mencegah penyakit, untuk menguatkan kekebalan tubuh. Ini ada pertanyaan juga ini, Mbah, saya ini yang ayam sudah rutin divaksin, tapi kok tetap aja mati. Ya, ini repotnya gini teman-teman ya. Jadi virus yang berkembang di kita ini virus baru ya. Jadi istilahnya kalau kita vaksin tuh ND1 ya, ND1. Sekarang udah ND7 mungkin ya. Jadi memang sih kayaknya jangan sampai kita tetap berusaha bagaimana walaupun ini virus ini sudah ketinggalan zaman, di vaksin ini tetap saya gunakan. Setidaknya kalau ada virus semacam itu masuk ke tubuh ayam itu bisa kita antisipasi. Jadi itu teman-teman.
Nah, selama pertumbuhan ayam itu tolong dikasih makanan yang bergizi ya, dikasih sayur mayur, dikasih makanan yang banyak mengandung protein, kalsium, seperti itu. Dan saya untuk umur 2 bulan itu biasanya campurannya saya menggunakan jamu Mbah Joyo teman-teman ya. Jadi di salah satu manfaat ini adalah untuk menambah nafsu makan ya. Nah, ini kita ambil 2 butir ya, 2 butir ini kita rendam di air, terus airnya kita campur di pakan ya. Itu coba praktekkan, istimewa sekali hasilnya. Ayam makannya nafsu, lahap, daya tahan tubuhnya bagus ya. Sehingga ayam tidak mudah kena penyakit dan alhamdulillah bisa sampai besar dan bisa kita jual. Karena kalau kita sudah membesarkan ayam capek-capek, lalu tiba-tiba ayam sudah mendekati janggar-janggar ya, usia 5 bulan, 6 bulan, kena penyakit, mati. Padahal udah divaksin, nah, karena imunnya itu drop. Makanya untuk menjaga imun ya, anak-anak ayam kita ini pakai ini ya. Ini sudah teruji teman-teman ya di laboratorium UGM bahwasanya ini sangat baik, mengandung A, B, C, bla 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 bla, dan memiliki rekomendasi juga. Dan sudah kita uji lab juga di Semarang juga, sudah kita lab juga di Jakarta. Alhamdulillah hasilnya sama dan sangat manfaat buat ayam aduan. Dan dari situlah kita ngurus surat-surat izin edar sampai ke luar negeri. Produk saya ini alhamdulillah diterima di sana karena apa? Kita memiliki izin edar di dunia internasional maupun di dalam negeri. Nah, kenapa memiliki izin edar? Karena memiliki hasil riset yang bermanfaat, tidak membawa virus. Seperti itu. Karena hasil pertanian ya, jamu palawija lainnya itu bisa saja membawa virus, makanya perlu kita antisipasi dengan uji lab agar benar isinya apa dan manfaatnya buat apa, dosisnya terutama ya, jangan sampai kelebihan. Karena kalau walaupun ini herbal, kalau kelebihan dosisnya untuk ayam kita itu resikonya fatal. Jadi untuk Mbah Joyo ini teman-teman gak usah ragu ya, tidak ada yang berani palsu lagi. Karena dulu itu memang pernah kepalsu, karena jamu ini memang bagus sekali. Nah, bukan dipalsu, namanya ditiru ya, mendekati. Jadi jamu ayam jago Mbah Joyo, jamu ayam jago Mbah Joyo, di bawahnya ada tulisan Suwiryo. Nah, itu yang palsunya itu, walaupun ada tulisan Suwiryo ini karena kita udah memiliki hak paten ya. Jadi mereka ditangkap terus didenda ya, ancamannya 5 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Mereka nangis-nangis minta diampuni oleh saya ya, karena saya manusiawi ya, akhirnya mereka asal bayar denda. Alhamdulillah mereka selesaikan denda 500 juta bayar ke saya ya. Itulah resikonya buat orang yang suka palsu produk. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah karena tim saya banyak ya untuk mantau produk ini ya. Di Shopee juga, Anda beli di Shopee, alhamdulillah insya Allah aman. Dan untuk yang jamu A2 teman-teman ya, ini ada A2 ini ya. Nah, A2 ini yang hijau. Ini manfaatnya buat tulang ya, buat kaki ayam ya, otot. Nah, makanya dari kecil juga bagus ini. Nah, untuk 1 kilo ayam 1 kilo makan ayam kering itu bisa dicampur dengan 2 butir jamu ini dengan 2 butir jamu tadi itu, dikombinasi, dikasih air. Wah, itu manfaatnya bagus sekali ya. Ini untuk pertumbuhan ayam mukanya jadi merah-merah, nggak gampang kena penyakit, pertumbuhannya maksimal seperti ayam-ayam saya sekarang ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sudah berkembang ayamnya udah sehat, tolong trik saya ini dibagikan. Dan yang penting teman-teman tolong ya subscribe-nya ya, like-nya, komentarnya. Insya Allah saya balas nanti komentar-komentarnya ya. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Yang jelas di sini intinya, kesimpulannya, apabila ayam sudah menetas ya, jangan langsung dipisah, kecuali memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Misalnya babonnya tidak bisa mengemong atau membina anak-anaknya, ditinggal, dipatukin, itu boleh kita pisah atau diinjak-injak. Tapi kalau babonnya itu masih mau mengemong, jangan dipisah dulu sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu baru kita pisah. Dipisah tetap kita pakai listrik ya, yang bersih kandangnya biar sehat. Makanya campur dengan tumbukan jamu Mbah Joyo ya.
Terus yang kedua, si babon ya itu jangan langsung dimandikan dulu ya, jangan dimandikan. Nanti kalau udah 2-3 hari setelah dipisah dari anaknya, baru kita mandikan pakai sunlight ya, dimandikan pakai sunlight yang bersih, mungkin ada kutunya ada apa, baru kita jemur. Setiap habis mandikan ayam ini wajib ya babon kita anduk pakai anduk ya, jangan masih basah kita jemur, ini resiko nanti berak hijau. Tetap kita kasih anduk sampai dia airnya itu benar-benar sudah mengering, baru kita jemur ya. Itu kita lakukan bisa seminggu 2 kali sampai ayam itu lupa dengan anaknya dan pertumbuhannya juga bagus lagi, bisa kita kawinkan lagi. Oke teman-teman, terima kasih atas sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe biar saya semangat bikin lagi perkembangan-perkembangan ilmu-ilmu saya, akan saya beberkan, akan saya berikan buat teman-teman agar teman-teman juga bisa ternak seperti saya dengan hasil yang melimpah ya, sehingga bisa kita jadikan uang. Jangan lupa pakai jamu ayam jago Mbah Joyo yang A1 buat kesehatan, buat imun, nafsu makan, buat pacek ya, buat capek-capek ya, buat stres. Sedangkan yang A2 ini buat kekuatan otot kaki dan kekuatan tulang ya. Keduanya sangat bermanfaat, boleh dikombinasi. Ini di pagi hari, ini di sore hari. Kenapa? Ini kerjanya saat ayam rileks tidur. Nah, kerjanya. Ini kerjanya saat ayam sedang aktif ya, aktif. Nah, ini. Tetap semangat. Jadilah peternak yang cerdas, yang handal, jangan lempem, maju terus. Ramaikan dunia perayaman Indonesia. Terima kasih.